Jauh setelah peristiwa kurban yang agung, Nabi Ibrahim, sang kekasih Allah, Halilullah, menjalani masa tuanya di tanah Palestina. Rambut dan janggutnya telah memutih. Namun api tauhid di dalam dadanya menyala lebih terang dari sebelumnya. Setiap detik hidupnya adalah wujud pengabdian kepada Tuhan semesta alam. Di tengah ketenangan usianya, datanglah sebuah perintah suci yang akan menjadi puncak dari seluruh misi kenabiannya. Allah mewahyukan kepadanya untuk melakukan sebuah perjalanan besar menuju sebuah lembah yang jauh dan tandus. Sebuah tempat yang dulu pernah ia datangi untuk meninggalkan Hajar dan putranya, Ismail. Perintah itu sangat jelas, dan ingatlah, ketika kami menempatkan Ibrahim di tempat Baitullah, dengan mengatakan janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Ini bukanlah perintah biasa. Ini adalah sebuah misi untuk mendirikan kembali pusat peribadatan umat manusia, sebuah rumah yang didedikasikan murni untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Rumah itu, Baitullah atau Ka'bah, fondasinya telah hilang di telan zaman, tertimbun pasir dan dilupakan oleh generasi. Tanpa keraguan sedikit pun, Nabi Ibrahim segera bersiap. Usia senja sama sekali tidak menyurutkan semangatnya untuk menunaikan perintah Tuhannya. Ia tahu bahwa setiap perintah dari Allah mengandung hikmah yang luar biasa dan kebaikan yang tak terhingga. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik melintasi gurun, melainkan sebuah perjalanan spiritual untuk menegakkan kembali pilar utama tauhid di muka bumi, sebuah monumen abadi yang akan menjadi kiblat bagi miliaran manusia hingga akhir zaman. Dengan hati yang penuh tawakal, Nabi Ibrahim meninggalkan negerinya. Ia melangkahkan kakinya menuju lembah Bakkah, yang kelak dikenal sebagai Mekah. Ia tidak tahu persis bagaimana ia akan memulai tugas berat itu, tetapi keyakinannya kepada Allah lebih besar daripada segala kebingungan dan tantangan yang mungkin akan ia hadapi. Ia berjalan dengan satu tujuan mulia, membangun rumah untuk Tuhannya. Setelah menempuh perjalanan panjang yang melelahkan, Nabi Ibrahim akhirnya tiba di lembah yang gersang itu. Pemandangan di sana telah banyak berubah. Berkat kemunculan mata air Zam-Zam, lembah yang dulu sunyi kini telah menjadi tempat persinggahan kabilah-kabilah, dan di sanalah putranya, Ismail, telah tumbuh dewasa. Ismail kini adalah seorang pemuda yang gagah, tangkas dalam berburu, dan yang terpenting, ia mewarisi ketakwaan dan keimanan yang lurus dari ayahnya. Pertemuan antara ayah dan anak yang telah lama terpisah itu berlangsung sangat mengharukan. Mereka saling berpelukan, melepas rindu yang telah bertahun-tahun terpendam. Nabi Ibrahim melihat sosok pemuda yang saleh di hadapannya, buah dari doa dan pengorbanannya di masa lalu. Setelah sejenak berbagi cerita, Nabi Ibrahim menatap putranya dengan serius dan berkata, "Wahai Ismail, sesungguhnya Allah telah memberiku sebuah perintah." Ismail, dengan penuh adab dan rasa hormat, menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Nabi Ibrahim kemudian menyampaikan amanah agung tersebut. Allah memerintahkanku untuk membangun sebuah rumah untuknya di tempat ini, kata Nabi Ibrahim sambil menunjuk ke sebuah dataran yang sedikit lebih tinggi dari tanah sekitarnya. Tanpa berpikir dua kali, tanpa menunjukkan keberatan sedikit pun, Ismail langsung menyatakan kesiapannya. Ia melihat ini sebagai sebuah kehormatan yang luar biasa, bisa ikut serta dalam proyek suci yang diperintahkan langsung oleh Allah kepada ayahnya. Maka, bersatulah kembali dua generasi pilihan ini dalam sebuah ikatan tugas yang mulia. Ikatan darah diperkuat oleh ikatan iman yang kokoh. Seorang ayah yang bijaksana dan seorang anak yang patuh. Keduanya siap mencurahkan tenaga dan keringat mereka untuk mendirikan bangunan yang akan menjadi jantung spiritual bagi seluruh umat manusia. Kerja sama mereka adalah cerminan keluarga yang dibangun di atas fondasi ketakwaan kepada Allah. Tugas pertama dan yang paling mendasar adalah menemukan di mana tepatnya letak fondasi Baitullah yang asli. Lembah itu luas, dan jejak-jejak bangunan purba itu telah terkubur oleh pasir selama berabad-abad. Nabi Ibrahim dan Ismail tidak bisa begitu saja memilih sebuah lokasi secara sembarangan. Bangunan ini harus berdiri tepat di atas fondasi suci yang sama, yang diyakini telah diletakkan pertama kali oleh manusia pertama, Nabi Adam. Nabi Ibrahim pun berdoa, memohon petunjuk dari Allah, zat yang ilmunya meliputi segala sesuatu.
Allah pun tidak membiarkan hamba kekasihnya kebingungan. Melalui petunjuknya, yang menurut beberapa riwayat datang melalui malaikat Jibril atau melalui angin yang menyingkapkan tanah di lokasi tersebut, Nabi Ibrahim akhirnya berhasil menemukan batas-batas fondasi yang asli. Bebatuan dasar dari bangunan pertama itu tersingkap, menjadi bukti nyata akan sejarah panjang tempat suci tersebut. Penemuan ini adalah sebuah momen yang sangat penting. Ini menegaskan bahwa Nabi Ibrahim bukanlah pembuat bangunan yang baru sama sekali, melainkan seorang pembangun kembali, seorang yang melanjutkan tradisi tauhid yang telah ada sejak awal mula peradaban manusia. Ia menghubungkan kembali risalahnya dengan risalah para nabi sebelumnya, menegaskan bahwa pesan untuk menyembah satu Tuhan adalah pesan yang universal dan abadi. Dengan ditemukannya fondasi tersebut, Nabi Ibrahim dan Ismail merasakan semangat yang berlipat ganda. Mereka tahu bahwa pekerjaan mereka kini berada di jalan yang benar dan diberkahi. Mereka membersihkan area tersebut dari pasir dan bebatuan kecil, mempersiapkan tanah suci itu untuk sekali lagi menjadi tempat berdirinya rumah Allah. Setiap gumpalan tanah yang mereka singkirkan terasa seperti membuka lembaran sejarah yang telah lama terlupakan. Dengan fondasi yang telah terlihat jelas, dimulailah proses pembangunan fisik Ka'bah. Ini adalah pekerjaan yang sangat berat. Tidak ada teknologi modern, tidak ada mesin pengangkat, yang ada hanyalah tekad baja, kekuatan fisik, dan iman yang membara. Ayah dan anak ini berbagi tugas dengan sangat harmonis. Ismail, dengan kekuatan masa mudanya, bertugas berkeliling lembah dan perbukitan di sekitarnya untuk mencari, memecah, dan mengangkut batu-batu terbaik yang ia temukan. Setiap bongkahan batu ia angkat dengan penuh semangat, membawanya kepada sang ayah. Sementara itu, Nabi Ibrahim, dengan kebijaksanaan dan pengalamannya, bertindak sebagai arsitek utama. Ia menerima batu-batu dari Ismail, lalu dengan cermat dan teliti menyusunnya satu persatu, merekatkannya dengan adukan dari lumpur, membentuk dinding Ka'bah yang kokoh. Lapisan demi lapisan, dinding itu mulai meninggi, menjulang di tengah lembah yang tandus. Pekerjaan mereka tidak diiringi dengan keluh kesah atau obrolan sia-sia. Sebaliknya, lisan mereka senantiasa basah oleh zikir dan doa. Sambil bekerja, sambil mengangkat batu, sambil menyusun dinding, mereka terus-menerus memuji nama Allah. Keringat yang bercucuran dari dahi mereka menjadi saksi bisu atas keikhlasan dan pengabdian yang luar biasa. Pembangunan Ka'bah bukan sekadar proyek konstruksi, melainkan sebuah ibadah panjang yang setiap detiknya bernilai pahala. Hari demi hari, bangunan itu semakin terbentuk. Bentuknya sederhana, sebuah kubus tanpa atap, namun dipenuhi dengan keberkahan dan cahaya ilahi. Orang-orang dari kabilah yang tinggal di sekitar Mekah menyaksikan pekerjaan agung itu dengan penuh kekaguman. Mereka melihat bagaimana cinta dan ketaatan bisa menghasilkan sebuah karya monumental, dibangun oleh dua orang saja, seorang ayah yang tua dan seorang anak yang berbakti. Saat dinding Ka'bah terus meninggi, Nabi Ibrahim mulai menghadapi kesulitan. Tingginya bangunan sudah melampaui jangkauan tangannya. Ia membutuhkan semacam pijakan atau perancah untuk bisa melanjutkan pekerjaannya meletakkan batu-batu di lapisan atas. Ismail, melihat kesulitan ayahnya, mungkin akan berpikir untuk membangun tangga atau tumpukan batu sebagai pijakan sementara. Namun, Allah menunjukkan pertolongannya dengan cara yang ajaib. Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim mengambil sebuah batu untuk ia jadikan pijakan. Dan disinilah sebuah mukjizat besar terjadi. Batu yang dipijak oleh Nabi Ibrahim itu tiba-tiba menjadi lunak seperti lilin, dan telapak kakinya terbenam di atasnya, meninggalkan jejak yang jelas dan abadi. Lebih dari itu, batu ini bergerak sesuai kehendak Nabi Ibrahim. Ketika ia perlu naik untuk meletakkan batu di tempat yang lebih tinggi, batu pijakan itu akan meninggi dengan sendirinya. Dan ketika ia perlu turun, batu itu pun akan merendah. Batu ajaib inilah yang kini dikenal sebagai makam Ibrahim, tempat berdiri Ibrahim. Batu ini menjadi lift atau perancah ilahi yang sangat membantu percepatan pembangunan Ka'bah. Mukjizat ini adalah bukti nyata bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan niat tulus, karena Allah pasti akan mendapatkan pertolongan langsung darinya. Allah tidak akan membiarkan hambanya kesulitan dalam menjalankan perintahnya. Pertolongan bisa datang dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Dengan bantuan makam Ibrahim,
Pekerjaan pembangunan dinding Ka'bah pun dapat diselesaikan dengan sempurna hingga ke ketinggian yang telah ditentukan. Jejak telapak kaki Nabi Ibrahim yang terpatri di batu itu menjadi sebuah monumen bersejarah, sebuah pengingat abadi bagi seluruh umat manusia tentang kisah pembangunan yang penuh berkah ini. Hingga hari ini, jutaan jamaah haji dan umrah dapat menyaksikan makam Ibrahim di sisi Ka'bah, mengenang kembali perjuangan sang bapak para nabi. Pembangunan Ka'bah hampir rampung. Dinding-dindingnya telah berdiri kokoh, membentuk sebuah bangunan kubus yang agung. Namun, ada satu bagian yang masih kosong. Nabi Ibrahim menyisakan sebuah tempat di salah satu sudut Ka'bah untuk diletakkan sebuah batu istimewa. Batu ini akan berfungsi sebagai penanda titik awal dan akhir dari ibadah tawaf, yaitu ritual mengelilingi Ka'bah. Nabi Ibrahim pun berkata kepada putranya, "Wahai Ismail, pergilah carikan aku sebuah batu yang bagus untuk aku letakkan di sudut ini, sebagai tanda bagi manusia." Ismail yang patuh segera berangkat, menjelajahi bukit-bukit di sekitar Mekah untuk mencari batu terbaik yang bisa ia temukan. Ia ingin mempersembahkan batu yang paling indah untuk melengkapi mahakarya ayahnya, rumah suci bagi Allah. Namun, ketika Ismail kembali dari pencariannya, ia mendapati ayahnya telah meletakkan sebuah batu di sudut yang kosong itu. Batu itu sangat aneh dan luar biasa. Warnanya putih bersih, lebih putih dari susu, dan memancarkan cahaya yang cemerlang. Ismail bertanya dengan penuh keheranan, "Wahai ayah, dari mana engkau mendapatkan batu ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Yang membawakan batu ini adalah dia yang tidak mau membebanimu dengan pencarian, yaitu malaikat Jibril." Batu mulia itu adalah Hajar Aswad, yang secara harfiah berarti batu hitam. Disebutkan dalam riwayat bahwa batu ini aslinya berwarna putih cemerlang, namun berubah menjadi hitam karena menyerap dosa-dosa manusia yang mengusap atau menciumnya. Batu ini bukanlah batu biasa dari bumi, melainkan sebuah batu yang diturunkan dari surga. Peletakannya menyempurnakan bangunan Ka'bah dan menjadikannya pusat spiritual yang diberkahi dari langit dan bumi. Setelah Ka'bah berdiri dengan sempurna, dan Hajar Aswad telah terpasang di tempatnya, Nabi Ibrahim dan Ismail berdiri di sisinya. Mereka memandangi hasil kerja keras mereka, bukan dengan rasa bangga dan sombong, melainkan dengan hati yang penuh harap dan kerendahan diri. Mereka sadar bahwa amal sebesar apapun tidak akan ada artinya jika tidak diterima oleh Allah. Maka, di tempat yang paling suci itu, keduanya mengangkat tangan dan memanjatkan doa yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami, amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Doa ini menunjukkan puncak keikhlasan. Mereka menyerahkan seluruh lelah dan usaha mereka kepada Allah, memohon agar amal itu dicatat sebagai sebuah kebaikan di sisinya. Mereka tidak meminta upah duniawi. Yang mereka pinta hanyalah keridhaan dan penerimaan dari Sang Pencipta. Doa mereka tidak berhenti di situ. Mereka melanjutkan dengan permohonan untuk generasi masa depan, "Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang." Ini adalah doa seorang visioner, yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga nasib keturunannya. Puncak dari doa mereka adalah permohonan akan diutusnya seorang Rasul. "Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana." Doa inilah yang dikabulkan oleh Allah berabad-abad kemudian dengan diutusnya penutup para nabi, Nabi Muhammad, yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail. Setelah bangunan suci itu selesai dan doa-doa tulus telah dipanjatkan, Allah memberikan perintah terakhir yang melengkapi misi tersebut. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh." Ini adalah perintah untuk mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa pusat ibadah telah berdiri dan pintu untuk berziarah telah dibuka. Nabi Ibrahim sempat merasa ragu,
bukan pada perintah Allah, tetapi pada kemampuannya. Ia berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana suaraku bisa sampai kepada mereka semua?" Lembah itu sunyi dan ia hanyalah seorang manusia dengan suara yang terbatas. Namun, Allah menenangkannya dengan firman-Nya, "Kewajibanmu hanyalah menyeru, dan kewajiban kamilah yang akan menyampaikannya." Maka, Nabi Ibrahim pun naik ke sebuah bukit, diakini Jabal Abu Kubais, dan dengan segenap kekuatan ia berseru, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kalian telah membangun sebuah rumah, maka berhajilah kalian kepadanya." Dengan kekuasaan Allah, seruan itu tidak hanya terdengar oleh mereka yang ada di sekitarnya. Suara itu melintasi gunung, lautan, dan daratan. Gema panggilan itu terdengar oleh setiap jiwa yang telah ditakdirkan untuk menunaikan ibadah haji, bahkan yang masih berada di dalam rahim ibu mereka, atau yang masih berupa ruh di alam arwah. Mereka semua menjawab, "Labbaik Allahumma labbaik." Aku penuhi panggilan MU ya Allah. Aku penuhi panggilan MU. Inilah asal mula dari seruan talbiyah yang dikumandangkan jamaah haji hingga hari ini. Kisah pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan Ismail adalah lautan hikmah yang tak bertepi. Pelajaran utamanya adalah tentang ketaatan total dan kepasrahan kepada perintah Allah, sekalipun perintah itu terasa berat dan di luar nalar. Kisah ini juga mengajarkan tentang keagungan kerjasama dalam keluarga untuk tujuan ibadah, di mana seorang ayah dan anak bahu-membahu dalam ketaatan. Lebih dari itu, ia adalah pelajaran tentang keikhlasan sejati. Setelah menyelesaikan sebuah karya monumental, doa pertama mereka adalah permohonan agar amal diterima, bukan pujian atau pengakuan. Warisan terbesar mereka bukanlah bangunan fisik Ka'bah itu sendiri, melainkan fondasi tauhid, semangat pengorbanan, dan doa tulus yang terus mengalirkan berkah bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.